semangat gitu untuk belajar, dan nggak gampang karena mereka sebenarnya kalau boleh dibilang anak-anak kebanyakan ya, kita ambil anak-anak alam. Jadi saya dari hamba-hamba Tuhan yang di pelosok gitu, bunda ini anak-anak ini nggak bisa sekolah loh, atau kasihan gitu loh, ditolong nih nggak ada orang tuanya dan sebagainya. Nah kita ini ambil anak itu untuk mengambil dari anak alam, istilahnya biasa main, sekarang harus ke Jogja, harus di depan komputer, harus belajar, itu harus ada perubahan yang radikal. Belajarnya juga mesti radikal, yang artinya betul-betul sungguh-sungguh. Apakah cuma makan, minum, belajar? Enggak. Kita hari Kamis, ya hari Kamis dan juga hari Minggu kita latihan kur. Mereka kebetulan saya bisa nyanyi.
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh dipertemukan di rumah Tuhan untuk bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan bersaat teduh. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, bertepatan dengan Minggu Prapaskah yang ketiga, mari kita membacakan bacaan bertanggapan untuk minggu ini. Kita akan membacanya secara bertanggapan, ada di bagian saya membacakan dan ada yang jemaat membacakan, dan nanti kalimat terakhir kita membacanya bersama-sama. Siapakah itu Raja Kemuliaan, Tuhan Jaya dan Perkasa? Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Sebuah pujian yang akan kita nyanyikan berikut ini, sesungguhnya ditulis berdasarkan kisah ketika Yesus dielukan pada saat Minggu Palma. Dan di dalam lagu aslinya, sesungguhnya yang dibicarakan adalah konteks anak-anak yang memuji Tuhan dan mengeluk-elukan Yesus saat itu. Meskipun saat ini belum masuk dalam Minggu Palma, tetapi kita tetap akan menyanyikan pujian ini, pujian yang mengagungkan kebesaran Tuhan kita. Marilah kita memujikan lagu ini, Hosana, puji Tuhan. Pembimbing kita untuk kebaktian kali ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 41. Kita akan membacanya terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia dan setelah itu di dalam bahasa Mandarin.
Matius 26:41 bersama-sama kita akan membacanya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matai Fuyin di 26章41节，总要精心祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadapan Tuhan. Di hari perhentian, kami mengucapkan syukur kami boleh sekali lagi datang beribadah di rumah Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami yang tidak bisa hadir dan harus mengikuti secara online. Kami tetap bersyukur Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan pada kami untuk bisa menyanyikan puji-pujian, berdoa, dan juga menerima firman Tuhan. Dan terlebih kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memperhatikan setiap kami, Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami yang sesungguhnya penuh dengan dosa, kami yang tidak layak, tetapi Tuhan sudah menebus dosa setiap kami. Sungguh Tuhan kasih dan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan pada setiap kami. Biarlah kami terus mengingat dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Dan meskipun kami harus menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh mengingat Tuhan punya maksud dan tujuan atas segala hal yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan pujian yang kami naikkan, doa-doa kami, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah melalui ibadah ini kami boleh bersuka cita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan kami berdoa. Amin. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita pertama-tama dalam bahasa Indonesia dan setelah itu di dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dalam bahasa Mandarin. Sedu Xinjing, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，又同真理玛利亚所生，在本丢比拉多所下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在天父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信神而更的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam kesempatan kebaktian kali ini ada persembahan pujian dari adik Cadence. Waktu saya persilahkan.
流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪牺牲永不悔，显明你极大恩惠。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。我相信我体内，我胜利我死别，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我天是我的船，经常爱里上点，都不能叫我与你爱隔绝。因为我深信，无论是死是生，是轻视，是长存的，是永远的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造的事，我不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们的主基督耶稣里的。罗马书8章38到39节。我深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。我相信我体内，我胜利我死别，愿刚强壮胆，永远不退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我相信我体内，我胜利我死别，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我偏是我的船，经常爱里上点，都不能叫我与你爱隔绝。你流出宝血，将我命赎回，献上自己永追随。我相信我体内，我胜利我死别，愿刚强壮胆，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我偏是我的船，经常爱里上边，都不能叫我与你爱隔绝。我天是我的船，经常爱里上边，都不能叫我与你爱隔绝。谢谢大家。Terima kasih pada adik Kadins yang sudah menyampaikan persembahan pujian dalam kebaktian kali ini. Salah satu himne paling terkenal atau favorit yang akan kita nyanyikan berikut ini berasal dari puisi 9 stanza yang ditulis oleh Karl Boberg di tahun sekitar 1887.
Dan kemudian lagu ini dinyanyikan dengan nada lagu tradisional Swedia. Lagu tersebut berkembang kemudian dikenal dan diterjemahkan di dalam bahasa Jerman, kemudian bahasa Rusia. Dan dari bahasa Rusia itulah kemudian seorang yang bernama Stuart K. Hine kemudian menulis lagu tersebut, mungkin tidak sepenuhnya menerjemahkan dari bahasa Rusia, dan menulis 4 bait lagu tersebut dan kemudian diberi judul How Great Thou Art. Thou art di sini artinya ternyata adalah you are, ya. Jadi how great you are. Ditulis di tahun 1949. Lagu ini menjadi terkenal setelah dinyanyikan oleh George Beverly Shea dalam rangkaian acara Billy Graham Crusades, bahkan kemudian sempat direkam dan dikeluarkan oleh penyanyi terkenal Elvis Presley. Dan kemudian versi-versi terkenal dari lagu ini banyak memengaruhi cara menyanyikan lagu How Great Thou Art di Amerika sana. Jadi kalau kita mendengarkan versi Amerika agak beda sedikit awal dari lagu ini dibandingkan dengan yang kita kenal di Indonesia. Dan di Indonesia lagu ini diterjemahkan menjadi 3 bait, hanya diambil bait pertama, ketiga, dan keempat, dan kita akan menyanyikan ketiga bait lagu ini sebentar lagi. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, bukan teguh bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amat besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu hati membawa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Bapa dalam surga yang mulia, kami mengucapkan syukur kami boleh
berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan yang agung dan mulia melalui doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan menaikkan syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seruan doa kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk segenap rohaniwan yang melayani di gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, maupun juga di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami mengucapkan syukur Tuhan sudah menempatkan mereka di tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka untuk menjadi pembimbing bagi setiap jemaat Tuhan di gereja ini maupun juga di sekolah. Setiap anak-anak yang bersekolah di sana, setiap guru karyawan juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan yang menjagai kehidupan setiap mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan di gereja kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus menolong gereja ini boleh mengadakan berbagai kegiatan di berbagai komisi juga. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk para penata layan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang diadakan di gereja kami. Dan kami terus berdoa, biarlah Tuhan menggerakkan hati jemaat Tuhan yang belum ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah mereka boleh terpanggil sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Biarlah Tuhan yang terus menolong setiap kami boleh ingat bahwa kami perlu terus belajar akan firman Tuhan, supaya pengenalan kami akan Yesus boleh semakin bertambah dari waktu ke waktu. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara retret jemaat yang akan dilaksanakan pertengahan menjelang akhir bulan nanti Tuhan di Bandungan tanggal 21 hingga 23 Maret. Kami berdoa untuk segenap panitia yang mempersiapkan, yang nanti juga akan mengadakan rapat selesai kebaktian ini. Tuhan yang menyertai untuk rapat ini boleh mempersiapkan segala sesuatunya menjelang pelaksanaan acara. Kami berdoa untuk setiap peserta yang akan berangkat. Biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati segenap peserta dan juga Tuhan menolong perjalanan untuk setiap kami boleh sampai ke lokasi retret, mengikuti acara dengan baik dan bahkan Tuhan menyertai dalam perjalanan pulang. Kami berdoa untuk acara-acara yang akan dilaksanakan. Kami berdoa untuk para pembicara yang sudah diundang dan biarlah mereka boleh mempersiapkan hal-hal yang akan disampaikan dalam retret ini dan itu boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap peserta. Kami menyerahkan juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa untuk masa-masa penilaian tengah semester. Tuhan yang akan menolong setiap guru dalam mempersiapkan soal, setiap anak-anak dalam belajar dan mengerjakan soal, dan biarlah juga guru-guru dalam mengoreksi nanti Tuhan berikan hikmat. Dan biarlah segenap hasil studi dari anak-anak boleh menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan juga yang sedang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Mariati, untuk Bapak Joko, dan juga untuk jemaat lain Tuhan yang mungkin kami tidak sebutkan namanya saat ini. Tuhan mengetahui keadaan setiap anak-anak Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong di dalam pergumulan masing-masing. Mungkin masalah kesehatan, mungkin juga masalah pergumulan kehidupan yang lain. Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak Tuhan boleh selalu ingat dan bersandar hanya kepada Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah masalah yang dihadapi, ada Tuhan yang senantiasa mendampingi setiap kami. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi keamanan khususnya Tuhan menjelang pemilihan umum di tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan yang akan menolong supaya segala sesuatu boleh terjaga dengan baik dan juga nantinya boleh terpilih para pemimpin negeri ini, orang-orang yang takut akan Tuhan dan boleh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kami berdoa juga Tuhan kalau kemarin sempat ada erupsi Gunung Merapi, biarlah Tuhan yang akan menolong supaya tidak ada hal-hal yang mendatangkan korban karena akibat dari erupsi ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syafaat kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini jemaat bisa berdoa secara pribadi dalam hati. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan mendengar seruan doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini sungguh bersukacita ada persembahan pujian lagi ya. Jarang-jarang ada 2 kali persembahan pujian dalam kebaktian kita.
Yang kali ini akan mempersembahkan pujian adalah tamu kita dari yang menamakan diri mereka G2G atau Glory to God, tim rombongan tamu dari GKY Citra Garden. Saya persilahkan untuk bisa mempersembahkan pujian.
Terima kasih kepada Ji atas persembahan pujian yang sudah disampaikan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tim Ji ini adalah jemaat dari Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian kita kali ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Allah sedang menampi, kita akan persiapkan hati kita. Mazmur 26 ayat kedua berbunyi demikian. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Dan bagian lain dari Mazmur yang senada dengan Mazmur tadi adalah Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kalau jemaat mendengar dua Mazmur ini, mungkin jemaat sudah bisa menebak lagu apa yang akan kita nyanyikan. Ya, sebuah lagu yang memang tidak pernah diklaim oleh penciptanya, atau saya tidak menemukan artikel apakah memang terinspirasi dari dua Mazmur ini ya. Tapi lagu ini sebenarnya kalau kita renungkan kata-katanya tidak mudah untuk mengucapkan kalimat itu di hadapan Tuhan. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Tiada yang tersembunyi bagimu. Aku telah melihat kebaikan yang kau lakukan dan tidak pernah habis dalam hidupku. Aku akan berjuang sampai akhirnya engkau menjumpai bahwa aku tetap setia. Malah kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan tetap setia.
Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, sungguh setia. Waktu Engkau menciptakan alam semesta ini, Engkau menciptakan dan memeliharanya dengan setia. Ketika Engkau menciptakan manusia, Engkau mengasihi dan menyayangi Adam dan Hawa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan kami keturunan Adam dan Hawa terus berdosa, Engkau tetap setia. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia dan harus menderita sengsara, terbukti kesetiaan-Mu. Dan Tuhan, kami rindu pada waktu kami akan merenungkan firman-Mu, kami menyadari ini pun kesetiaan Tuhan. Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Tuhan masih peduli kepada kami. Baik itu pernyataan-pernyataan sayang Engkau buat kami, maupun teguran-teguran-Mu buat kami. Itu semua adalah wujud kesetiaan-Mu kepada kami. Dan kiranya Tuhan, kami belajar untuk setia kepada Engkau dengan kerinduan dan semangat sukacita untuk mendengarkan, belajar, dan mewujudkan firman-Mu di dalam keseharian kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Tuhan, didiklah kami, karena kami siap untuk belajar. Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan terus kepada kita untuk bersama-sama beribadah. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah, pagi atau siang ya? Ya kita anggap pagi ya, sebelum jam 12 soalnya. Allah sedang menampi. Dua bagian firman Tuhan akan saya bacakan buat kita sekalian. Yang pertama adalah dari Injil Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Maafkan kalau hurufnya terlalu kecil ya, tapi saya akan bacakan untuk kita sekalian. Begini bunyinya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Pasal yang ketiga ayat 15 sampai 17. Ini adalah konteksnya ketika orang-orang mengira Yohanes Pembaptis adalah seorang Mesias. Nah, apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau dengan tekun dan setia membaca, merenungkan, dan mewujudkan firman Tuhan di dalam kesehariannya. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sebagian besar di antara kita pernah mengalami menjadi anak kecil dan sekarang sudah punya anak kecil. Mari kita pikirkan mengenai satu istilah lah ya, atau mungkin sesuatu yang sehari-hari kita alami, yaitu kasih orang tua. Waktu kita masih anak kecil dulu, kita pikir papa mama kita itu menyayangi kita biasanya pada waktu apa Bapak Ibu? Keinginan kita dikabulkan. Ya, kalau kita minta permen, dikasih permen. Kita minta 1, dikasihnya 5. Kita minta sepeda, dikasih sepeda yang paling mahal.
Kita minta sepeda motor walaupun usia belum mencukupi untuk punya SIM, tetap dikasih oleh orang tua. Bahkan kita minta mobil pun papa mama kasih. Itu baru kita rasa, oh papa mama sayang kepadaku. Tapi kalau papa mama kita tidak memberi, kita minta motor, papa mama bilang enggak, nanti kalau sudah cukup usia untuk cari SIM, baru papa mama kasih motor. Itu pun bukan motor yang paling mahal. Kita merasa kasih sayang papa mama kurang. Karena kita mintanya motor yang paling mahal, kok dikasihnya motor yang tidak terlalu mahal. Tapi sekarang kalau kita menjadi orang tua, apa yang kita sebut dengan orang tua sayang pada anak? Apakah semua yang anak minta kita kasih? Enggak, bukan. Kadang-kala kita harus mengatakan nanti. Kadang-kala kita mesti bilang enggak. Karena kita tahu kalau anak kita minta sesuatu belum tentu itu baik buat dia. Dan kita pikir yang baik untuk dia sekarang mengatakan tidak, saya tidak mengabulkan yang kamu minta. Bagi kita itu adalah rasa sayang kita kepada anak. Tapi bagi anak, kayaknya nggak terlalu sayang deh, kira-kira begitu ya. Nah begitu pula seringkali dalam kehidupan iman kita. Kita menyebut Tuhan sayang kepada kita itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau semua yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan, sekarang juga kalau bisa pengabulannya lebih daripada yang kita minta. Dan kita memelintir sedikit Efesus 3 ayat 20 bahwa dia memberikan lebih daripada yang kita minta. Tetapi ada istilah yang hari ini kita akan renungkan yaitu menampi. Masih ada kaitan dengan sayang. Tetapi kalau kita pikir Allah menampi umatnya, bahkan dalam pembacaan kita tadi, iblis menampi Petrus. Apa itu Allah menampi? Nah, kita mesti lihat dulu penampian itu latar belakangnya adalah panen. Ada 3 step panen gandum pada waktu itu, mungkin sekarang juga sama ya. Yang pertama adalah menuai, biasanya mereka tangan kiri pegang gandum, sekepok gitu ya, atau diikat gandumnya. Kemudian tangan kanan pegang sabit dan mereka memotong batang gandum itu. Kemudian gandum yang sudah diikat atau dipegang ditaruh di satu tempat, terus seperti itu. Kemudian gandum yang sudah dituai itu langkah kedua diirik, maka disebutnya tempat pengirikan begitu ya. Nah gandum-gandum yang sudah diikat mulai disebar. Mereka taruh di lantai yang disebut sebagai lantai pengirikan. Nah kemudian diirik. Diirik itu diapain? Ada berbagai macam cara Bapak Ibu. Kalau yang digambar ini ada lembunya kan ya. Ada juga yang nggak pakai lembu. Yang pertama caranya mereka pakai 2 batu yang besar bentuknya silinder. Yang bawah lebih besar, lebih lebar, diameternya yang atas lebih kecil. Nah, batu yang lebih kecil diangkat, kemudian gandum itu dengan batangnya semua ditaruh di situ. Kemudian batu yang kecil taruh di atasnya, diputar. Ada yang batu ini, silinder ini gede dan memutarnya harus pakai lembu. Nah, pada waktu itu Simpson dihukum dengan cara begitu. Dia menggantikan lembu untuk memutar batu silinder itu, untuk mengirik gandum. Jadi tujuannya supaya biji gandum itu terlepas dari kulitnya dan dari batangnya. Begitu. Ya, jadi itu pengirikan. Ada juga yang pakai papan, kemudian di atasnya itu ditanam batu-batu, jadi dilubangi, batu kayak ditempel begitu ya di papan itu. Kemudian ditaruh di lantai, kemudian orang yang mengirik itu mengambil gandum, dia pukul ke papan itu. Supaya biji gandumnya terlepas dari sekamnya, lepas dari kulitnya, bungkusnya, juga dari batang-batangnya. Atau cara ketiga, keempat ya. Batang yang ada batunya itu dibalik. Jadi yang ada batunya itu bagian bawah, katakanlah ini ya, bagian bawah. Kemudian ditarik lembu seperti yang digambar yang di tengah itu. Nah kadang ada orang yang duduk di atas batu itu, maka lembu menginjak di lantai pengirikan itu. Jadi terlepasnya dari injakan kakinya lembu, kemudian dari ininya juga diseret, ada orang di atasnya, batu-batu itu menekan dan menggeser, begitu ya. Melepaskan biji-biji gandum. Itu pengirikan, ada berbagai macam cara. Nah, yang ketiga yang menjadi fokus kita hari ini adalah gambar yang ketiga, yang paling kanan. Biji gandum yang sudah lepas dari kulitnya dan dari batang itu diangkat ke atas. Dengan alat penampi, itu seperti garpu yang panjang itu Bapak Ibu. Ujungnya ada 3 atau 4 begitu ya, yang panjang-panjang. Diserok kemudian diangkat ke atas. Tujuannya supaya ada angin nanti, itu harus ada angin. Angin itu akan menerbangkan sekam, kulit gandum dan juga batang-batang yang sudah kering. Diterbangkan, biji gandumnya turun, gak ikut terbang. Kalau di Jawa mungkin pakai tampah itu ya, beras zaman dulu, dilempar ke atas gitu ya.
Kalau di Jawa seperti itu setahu saya. Kalau ini enggak, angin yang keras kemudian diangkat ke atas begitu. Nah, penampian adalah seperti itu. Gambar yang ketiga, proses dari penuaian. Tujuannya apa? Tujuannya, arti hurufiahnya penampian adalah memisahkan biji gandum yang berguna dengan sekam dan batang-batang gandum yang tidak berguna dipisahkan. Itu arti menampi. Lalu kalau dikatakan Allah sedang menampi, apa yang dia lakukan? Bentuk seperti apa penampian yang dia lakukan kepada manusia? Nah, hari ini ada beberapa hal yang kita lihat. Pertama adalah dari perjanjian lama, Bapak Ibu sekalian. Tadi kita bacakan yang Lukas perjanjian baru. Kita lihat dulu perjanjian lama. Yeremia 15 ayat ke-7 mengatakan begini. Aku yaitu Tuhan menampi mereka dengan penampi di gerbang-gerbang negeri. Umatku kubuat kehilangan anak dan kubuat binasa. Karena mereka tidak berbalik dari tingkah laku mereka. Kalau menampi bagi orang petani itu memisahkan biji gandum dan tadi yang tidak berguna. Lalu dikatakan di sini Allah menampi umat Israel. Apa artinya? Karena pada kenyataan penampian Allah itu merupakan satu penggambaran. Faktanya adalah orang Israel kalah perang. Saya cantumkan gambar-gambar di sini. Ini gambar Babel hancur, juga gambar Israel Yerusalem hancur. Yang kejadian adalah bukan Allah menampi untuk memisahkan, tetapi kehancuran Yerusalem, kehancuran bait Allah, dan kehancuran iman mereka. Kalah perang itu terpisahnya orang tua dengan anak, kadang-kadang karena kematian, kadang-kadang diseret dan lain sebagainya. Dan orang-orang Israel yang sangat-sangat pandai, sangat kaya, sangat bijaksana, mereka dibawa ke Babel. Yang ditinggal di Yerusalem adalah orang-orang yang sudah tidak produktif lagi. Sehingga kalau ditanyakan kenapa Allah menampi seperti itu, tujuannya apa? Nah, ini yang Yeremia 15 ayat 7. Kalah perang. Dibawa tertawan ke Babel, ke tanah pembuangan. Itu penampian kepada orang Israel. Tapi di dalam Yeremia juga pada pasal yang ke-51 ayat kedua mengatakan begini. Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi yang akan menampinya dan yang akan menyapu bersih negerinya sebab mereka mengepungnya dari segala penjuru pada hari malapetaka. Tadi pasal yang ke-15 menampi umat Israel. Pasal 51 menampi Babel. Dan seperti Israel, Babel ditampi ini kalah perang. Kalahnya dari dua negeri yang kecil daerahnya, Media dan Persia. Loh, kalau begitu kita pikir apa bedanya? Allah menampi umatnya dan Allah menampi Babel yang bukan umatnya. Apalagi Babel ini tadinya yang mengalahkan sebagai alat penampi dari Tuhan untuk mengalahkan Israel. Jadi Israel kalah perang dari Babel. Kemudian dibawa ke Babel tuh orang-orang pandai bijaksana dibawa ke Babel. Tetapi Babel kemudian ditampi oleh Tuhan, dikalahkan oleh Media Persia. Apa bedanya kekalahan Israel dengan kekalahan Babel? Apa bedanya Allah menampi umatnya dan menampi yang bukan umatnya? Ternyata kalau kita perhatikan kitab Yeremia, kita menemukan sangat berbeda. Kepada umat Tuhan, Tuhan menampi dengan kalimat, kalau engkau bertobat, aku mengembalikan engkau ke tanah perjanjian. Kalau engkau bertobat, aku akan memulihkan engkau. Kalaupun engkau tidak pulih, akan tersisa orang-orang Israel sisa. Di dalam kitab Roma ditulis sebagai sisa Israel, remnant. Jadi rupanya penampian Tuhan kepada umatnya itu menarik. Karena Tuhan memakai alat penampinya adalah non umat Tuhan, yaitu Babel. Tetapi umat Tuhan yang ditampi, yang dibawa ke Babel itu rupanya dipisahkan. Ketika Israel kalah perang, ada orang Israel yang berkata begini kira-kira, Tuhan, engkau kalah, kami Israel kalah lawan Babel. Artinya engkau Allah Israel kalah lawan Allahnya Babel. Kok bisa seperti itu? Dan kami lebih baik menyembah Allahnya Babel yang menang daripada engkau menyembah engkau yang kalah. Kami menyembah Babel. Akibatnya ada orang-orang Israel statusnya umat Tuhan tetapi menyembahnya adalah Babel, dewa-dewanya Babel karena merasa dewa Babel lebih menang. Tapi Tuhan kemudian mengatakan, nah di situ bedanya, di situ penampiannya kepada umat Tuhan. Ketika mereka mengalami kesulitan, kalah perang, kehilangan, penderitaan, akan terpisah. Yang umat Tuhan, biji gandum itu akan teruji. Contohnya adalah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego.
Mereka di tanah Babel tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan Daniel sampai pemerintahan Persia pun dia tetap setia kepada Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang umat Tuhan statusnya mereka menyembah Dewa Babel, itu akan terpisah lewat penderitaan. Itu penampian Tuhan kepada umatnya. Memisahkan umat yang setia dan umat yang abal-abal. Kira-kira seperti kaleng-kaleng kalau bahasa sekarang. Tapi kepada Babel Tuhan juga menampi. Tuhan menghukum Babel karena mereka mengalahkan Israel dengan kejam. Dan mereka menghukum atau menampi Babel tidak seperti Israel. Bukan mendidik tapi menghancurkan. Babel dihancurkan sama sekali. Maka di situ penampian di dalam pasal 15 untuk umat Israel adalah satu pendidikan. Tuhan menyatakan bahwa ini dipisahkan umatku yang setia, dia adalah gandum. Lewat peperangan dan kekalahan ini yang sekam itu akan dipisahkan. Maka Bapak Ibu sekalian kita merasakan bukan perbedaan yang besar sekali. Tuhan menghukum Babel dan umat Tuhan, tapi tujuannya berbeda. Kepada umat Tuhan, Tuhan mendidik, memisahkan mana yang setia dan mana yang tidak. Kita mengatakan mungkin, oke, Tuhan menampi, ya sudah ngerti kira-kira ya bahwa Tuhan mendidik kita. Tapi tadi pembacaan kita, Lukas 22, kok iblis ikut-ikutan menampi. Dikatakan di sini, Simon lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kata kamu ini menarik. Ini agak sulit dipahami, saya pun sulit memahami karena begini. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Kamunya itu jamak, bukan tunggal Simon. Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu, termasuk murid-murid yang lain, termasuk kita. Nah, kata menuntut itu meminta dengan sangat. Jadi iblis meminta dengan sangat untuk menampi umat Tuhan. Minta kepada siapa? Iblis minta kepada siapa? Rupanya peristiwa ini paralelnya adalah dengan kitab Ayub. Kalau Bapak Ibu ingat pada pasal yang pertama, setan itu meminta kepada Tuhan supaya dia mencobai Ayub. Semua hartanya itu binasa, tidak ada. Ada yang dirampok, ada yang kena api dan lain sebagainya. Itu setan minta sama Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan setan itu mencobai Ayub. Ini sama. Setan menuntut, meminta dengan sangat kepada Tuhan supaya diizinkan. Iblis ini menampi Petrus dan juga murid yang lain dan juga kita. Apa yang kita pikir? Waktu saya baca pertama, ya kok Tuhan kita begitu ya? Setan minta supaya menampi umatnya, kok Tuhan kasih? Kalau Tuhan kita memperhatikan kita, dia gak akan kasih kan? Enggak setan, sorry ya. Gak bisa, itu umatku, aku sayang, aku peluk, enggak aku kasih kamu menampi mereka. Bukankah itu namanya Tuhan mengasihi? Tapi kalau sekarang setan menuntut dan Tuhan mengatakan, monggo silahkan ditampi. Saya mau tanya, Tuhan seperti apa itu? Tapi kita punya Tuhan yang seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian itu belum selesai, itu masih koma. Berikutnya kalau kita perhatikan, Tuhan mengatakan, tetapi, ayat 32, aku telah berdoa untuk engkau. Jadi bukan setan mau menampi Petrus, mau menampi kita semua, monggo silahkan, seperti orang Jawa. Enggak. Kepada Ayub pun Tuhan mengatakan, sisakan nyawanya, kamu tidak boleh bunuh. Oke, anak-anaknya mati, kena gempa, kena bangunan itu runtuh menimpa mereka. Tuhan mengatakan, tinggalkan Ayub. Jaga tetap Ayub tidak mati. Artinya apa? Monggo, tapi dilihatin. Awas. Silahkan, tapi Tuhan tidak melepaskan dan kemudian membelakangi umatnya, disiksa, ditampi oleh iblis. Tidak. Dikatakan, aku berdoa untuk engkau. Jadi Tuhan mengatakan monggo dan diawasi. Awas. Dan dia lihat kita, dia berdoa untuk kita. Jadi pada waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami susah dan menderita, dan kita berdoa dan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita, dia itu berdoa untuk kita di dalam diamnya dia. Dia itu mengawasi kita. Dia melihat kondisi kita, dia tahu batasan apa, sampai kita kuat menanggungnya. Batasan apa, iblis bilang, Tuhan mengatakan, stop setan, tidak, dia adalah milikku.
dan bukan milikmu. Engkau tidak bisa semena-mena terhadap dia. Tuhan tetap menjagai kita. Seorang pendeta pernah bercerita begini. Dia mengatakan, saya ke Israel bertemu dengan gembala, ngelihat hidup bersama dengan gembala itu beberapa hari, gembala domba. Pendeta ini mengamati ada satu ekor domba yang kemanapun gembala ini pergi, domba ini pasti ikut di belakangnya. Begitu gembala itu duduk, dia menyanyi, domba itu minta dipangku. Waktu dia jalan, domba yang minta, bukan gembalanya minta dipangku domba ya. Dombanya minta di punggungnya, digendong sama gembalanya. Jadi gak pernah lepas. Tapi domba ini kakinya ada seperti kayu begitu ya. Di apa sih namanya itu? Mungkin tulangnya patah sehingga diikat kayu. Pendeta tanya, kenapa bisa begini? Domba ini aktif, lincah, ikut kamu terus, tapi kok kakinya begitu, ada apa dia? Kenapa bisa ikut kamu terus begitu dekat? Gembala ini mengatakan ini domba yang paling nakal, yang paling susah diatur. Gembala Israel itu kan selalu di depan, domba di belakang. Gembala-gembala yang lain di belakang. Ini domba bisa nyelonong sendiri ke sana. Tiap kali begitu, jadi tiap kali masuk kandang kami hitung pasti hilang tiap hari. Kami mesti cari malam-malam, ketemu, dipukul pantatnya misalnya begitu ya. Tetap aja begitu, tiap kali pergi begitu. Satu kali saya coba, saya biarin. Dia pergi, saya bilang sama teman-teman gembala ini yang lain, saya sendiri akan ikuti dia. Kemana dari jauh dia liatin. Malam-malam dia ngembek-ngembek karena kehilangan, baru sadar kemana, saya ada di mana. Biasanya kan dicari, kali ini didiemin. Akhirnya dia jalan, gelundung, masuk jurang. Sampai di bawah jurang, wah dia teriak-teriak. Saya biarin. Saya turun dari jauh, dia nggak tahu saya. Saya biarin aja. Sampai pagi itu sudah tidak berdaya domba ini. Kemudian dia teriak dengan suara yang terakhir, mungkin mbak, begitu mungkin ya. Gembala ini lihat. Dia pelan-pelan, dia deketi, dia usap-usap kepalanya, dia gendong domba itu pelan-pelan naik ke atas, keluar dari jurang itu, naik ke atas. Saya peluk dia, saya ikat dia, dan akhirnya sekarang dia jadi domba yang paling dekat dengan saya. Saya membaca cerita ini, saya pikir kayaknya kita kayak begitu ya. Yang seringkali mau jalan sendiri itu enggak, Tuhan tolong dong saya sudah salah nih, Tuhan tolong dong saya sudah banyak judi, banyak kalah, tolong dong supaya utang saya semuanya dilunasi, hari ini juga Tuhan. Atau sudah kepepet kita berteriak sama Tuhan. Dan di situ kita menuntut Tuhan sekarang tolong. Nah kadang-kala Tuhan mengizinkan iblis menampi, tetapi dia mengawasi dari jauh seperti gembala ini. Dia tahu sampai seberapa batas domba ini kemudian seolah menyerah dan berseru, aku sudah tidak bisa apa-apa. Baru di situ Tuhan menolong dan mengangkat domba ini, yaitu kita. Supaya kita menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya kita dan betapa kita bergantung kepada Tuhan gembala kita yang baik. Kenapa Tuhan mengizinkan iblis menampi Petrus, menampi kita semua, tapi dia mengatakan aku berdoa untuk engkau, aku mengawasi engkau, aku tidak meninggalkan dan membiarkan engkau. Aku izinkan iblis menampi tapi aku tetap mengawasi. Itu Tuhan kita. Bahkan kemudian dikatakan di sini, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Di sini saya terhibur luar biasa. Sebab Tuhan ketika mengizinkan iblis menampi kita, dia tahu akhir dari penampian itu adalah kedewasaan kita. Apabila engkau insaf, apabila engkau sadar, apabila imanmu sudah bertumbuh ketika engkau mendapat kekuatan kembali setelah iblis menampi engkau, kuatkan saudara-saudaramu. Artinya Tuhan mengizinkan kita mengalami kesusahan untuk pada level tertentu kita bisa menjadi seorang yang menguatkan saudara-saudara kita. Kemarin kami ngobrol, kami bersaling mendoakan. Sharing kami adalah sebagian besar kehilangan orang yang sangat dicintai. Itu kedukaan yang luar biasa buat kami. Dan pada waktu itu terjadi seringkali tidak ada kekuatan. Mungkin kami merasa Tuhan begitu jauh. Tapi setelah tiba waktunya kita bisa merasakan Tuhan itu ya persiapkan sesuatu untuk kita. Tuhan itu tetap mengawasi. Tuhan menjawab pergumulan kita tepat pada waktunya. Tuhan menguatkan kita dan sekarang ketika ada orang lain yang mengalami kedukaan, kita yang sudah mengalami lebih dahulu
bisa menguatkan dan mendoakan mereka. Apabila engkau sudah insaf, apabila engkau sudah melewati satu masa penampian oleh setan itu, yang aku lihat dan perhatikan engkau, maka kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan izinkan kita ditampi oleh iblis, mungkin sampai batas penderitaan kita yang luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan mengizinkan kita mengalami satu kekuatan yang baru. Pemisahannya di mana? Karena penampian itu satu pemisahan. Saya jadi ingat lagi peristiwa yang lain, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang ibu yang boleh dikatakan dia ibu ideal. Idealnya kenapa? Dia seorang pengusaha yang sukses, gajinya tiap bulan besar sekali. Dia seorang majelis yang sangat rendah hati. Di belakang layar melayani oke, di depan layar oke, yang kecil-kecil oke, yang besar-besar oke. Dia melayani dengan rendah hati, dia suka memperhatikan orang-orang, pelayanan sosial luar biasa sekali. Dia juga menghormati suaminya. Ideal, di rumah tangga ideal, di gereja ideal, di tempat kerja ideal. Sayang satu hal yang tidak ideal, dia punya anak satu-satunya Down syndrome. Saya tidak perlu jelaskan Down syndrome seperti apa, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu. Yang kalau diajak ngomong gak nyambung, kadang-kadang seperti itu. Kita sayangi, kita beri sesuatu, dia gak tahu itu rasa sayang. Kadang-kadang mama cium anak yang Down syndrome, gak mau. Kenapa? Kotor. Padahal itu rasa sayang, tapi dia gak terima sebagai rasa sayang. Nah, ibu ini punya anak Down syndrome. Dia sudah sekolahkan yang khusus, dia bayar babysitter yang mahal, tidak menyembuhkan. Sampai akhirnya dia ketika anak itu berusia 7 tahun, kira-kira 7 atau 8 tahun, ibu ini mengambil satu komitmen. Dia berdoa, dia ngobrol dengan suaminya, dia bilang, saya mau tinggalkan semua, saya mau urus anak saya sendiri. Dia stop dari pekerjaan, artinya kehilangan gaji puluhan juta. Dia stop dari pelayanan struktural di gereja, non-struktural dia masih pelayanan. Yang struktural dia tinggalkan. Dia sudah jarang kumpul-kumpul dengan orang-orang khusus merawat anaknya. Teman-temannya sebagian besar bilang kamu pintar tapi tidak bijaksana. Bahkan ada yang bilang kamu pintar tapi bodoh. Penghasilanmu berapa? Pelayananmu luar biasa. Berapa banyak orang diberkati. Sekarang kamu cuma ngurus satu anak yang menurut survei juga tidak akan sembuh. Di terapi dengan obat seperti apa dilatih. Pertumbuhan kemampuan berpikirnya naik cuma sedikit paling, dia bilang begitu. Tapi ibu ini mengatakan aku tetap berkomitmen untuk didik dia. Tahun berganti tahun orang sudah mulai melupakan ibu ini dengan perjuangannya. Lewat 10 tahun anak itu berusia 17 atau 18 tahun. Satu kali pendeta di sebuah ibadah semacam ini, saya ingat sekali piano itu di sebelah kanan. Pendeta ini mengatakan Bapak Ibu hari ini akan ada yang akan menyampaikan pujian lewat permainan piano. Anak itu yang sudah remaja dia maju dari belakang. Dan orang-orang lihat gak sembuh. Tetap Down syndrome. Kelihatan kan dari jalannya ya. Ya, mau main piano seperti apa? Anak itu maju ke depan, kemudian duduk di kursi piano. Waktu duduk dari belakang kan jemaat lihatnya karena menghadap ke sana dia. Dia tiba-tiba tegak badannya. Dan dia mulai main. Luar biasa. Sampai saya pikir, tadi kami melihat dia jalan Down syndrome. Sekarang kami dengar dia main piano, saya lihat kanan, saya lihat kiri. Sepertinya kita yang Down syndrome. Kagum. 3 lagu mungkin dia nyanyikan. Kami bertepuk tangan lama sekali. Kagum dengan permainan pianonya. Jalan, ya Down syndrome lagi, kan memang dia masih Down syndrome. Kemudian mamanya bersaksi. Dia mengatakan Bapak Ibu saya gak tahu yang Bapak Ibu pikirkan. 10 tahun yang lalu Bapak Ibu mengatakan saya bodoh. Mungkin memang. Tapi 10 tahun ini pendidikan Tuhan yang hebat sekali. Kalau saya punya anak yang sempurna, pinter, ngerti sayang itu apa. Mungkin level kasih sayang kalau sampai 100, saya cukup 30% menyayangi dia. Itu sudah cukup, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi ini 100% sudah mentok sampai merah kasih sayang saya. Dia tetap gak ngerasa saya menyayangi dia. Karena dia gak tahu apa itu sayang. Sudah 100% sudah betul-betul saya sayang dia. Dia salah seperti apapun saya maafkan, saya doakan dia, saya peluk dia. Tetap dia menolak saya. Sudah 100%. Kesabaran 100%, ketekunan 100% sudah maksimal semuanya. Tapi tetap anak saya seperti itu. Dia unggul dalam main piano.
Sampai semalam saya berdoa dengan suami saya untuk pelayanan anak saya hari ini. Suami saya mengatakan, 10 tahun lewat, mungkin kamu tidak kenal dirimu. Aku kenal siapa kamu. Kamu orang yang penyayang, luar biasa. Tidak ada orang yang menyayangi seperti kamu sayang. Kamu orang yang sangat sabar, sangat tekun. Dengan anak-anak yang nakal di gereja, ketemu sekolah minggu, anak itu nakal. Kamu sabar sekali, kreatif sekali. Dan istri ini, mama ini mengatakan, mungkin itu tidak akan muncul kalau anak saya baik-baik saja. Tuhan menampi untuk memisahkan di dalam diri kita. Bukan cuma antara umat Tuhan dan bukan umat Tuhan. Tapi untuk memisahkan di dalam diri kita. Sisi-sisi gelap. Sisi-sisi dosa. Kenajisan yang mungkin kita sembunyikan. Kadang-kadang Tuhan izinkan iblis menampi, menghancurkan perasaan kita, membuat kita menderita luar biasa. Karena dia ingin membuang sifat-sifat buruk dan dosa itu keluar dari pribadi kita. Dan memunculkan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, ketekunan, kesetiaan. Buah Roh Kudus. Itu sebabnya dia izinkan hari ini kita mengalami kesusahan, sakit hati, kepahitan mungkin. Hal yang tidak menyenangkan. Karena Tuhan sedang menampi kita dan dia biarkan iblis menampi kita. Supaya kita bergumul. Supaya nilai-nilai indah dan baik buah roh itu sudah muncul dari dalam diri kita. Dan yang buruk itu mulai disingkirkan satu persatu. Bapak Ibu, mungkin itu yang menjadi jawaban atas penderitaan kita hari ini. Saya menemukan ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, luar biasa sikap Tuhan buat kita. Tapi mungkin Bapak Ibu masih bergumul. Seperti Agustinus dari Hippo, seorang bapak gereja kita yang hidup pada abad ketiga, keempat Masehi. Dia mengatakan begini, salah satu pergumulan yang gak bisa dijawab adalah orang baik menerima yang jahat. Kok bisa? Orang baik mestinya menerima yang baik kan? Orang jahat menerima yang baik. Harusnya yang jahat menerima yang jahat, yang baik menerima yang baik. Tapi ini tidak. Dunia menunjukkan sebagian besar orang baik menerima yang jahat. Dan orang jahat menerima yang baik, menjadi sukses, menjadi tambah kaya, tambah populer, tambah terkenal dan lain sebagainya. Padahal jahat. Harusnya dia menerima kejahatan. Kita yang baik menerima kebaikan supaya tambah baik. Agustinus mengatakan, saya nggak tahu jawabannya. Selain kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Tapi dia mengatakan, kenapa yang baik menerima yang jahat? Supaya dia tambah baik. Supaya kebaikannya teruji. Kenapa yang jahat menerima yang baik? Dia pun akan tinggal di dalam kejahatannya dan makin berdosa dan makin jahat. Itu sebabnya dia kemudian menulis mengatakan, kita anak-anak Tuhan yang baik tapi menerima yang jahat. Biarlah kita tetap baik. Kebaikan dan kasih kita teruji. Tetap baik walaupun kita menerima yang jahat. Tapi kemudian dia juga mengatakan, Tuhan itu adil. Ketika kita yang baik menerima yang jahat, Tuhan kita tetap adil. Yang jahat ternyata menerima yang baik, Tuhan tetap adil. Sekarang mungkin tidak terlalu kelihatan, kata Agustinus. Tapi nanti dia akan menyatakan diri sebagai hakim yang adil. Dan yang tidak ada yang bisa menyuap dia sehingga dia menjadi tidak adil. Tidak. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis mengatakan alat penampi itu ada di tangannya. Membuka telik kusutnya aku tidak layak, tetapi alat penampi di tangannya. Kenapa? Dia akan memisahkan gandum dan sekam. Gandum dimasukkan ke dalam lumbung, tapi sekam akan dibuang dan dibakar habis. Dan ternyata itu disampaikan secara konsisten di dalam Alkitab. Bukan hanya Lukas 8 ayat 17, tetapi juga Matius 25 ayat 31-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan, itu disebut alat penampi di tangannya, ia akan memisahkan seorang daripada seorang, maka seperti gembala memisahkan domba dari kambing,
Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kemudian tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Sebagai penampian terakhir, Dia akan menganugerahi kemuliaan yang kekal dan sempurna bagi umatnya, domba-domba tadi. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak percaya, Dia akan menjatuhi hukuman yang kekal dan sempurna pula. Alat penampi sudah di tangannya, kata Yohanes Pembaptis. Karena Dia akan menghakimi dengan adil ketika Dia datang kembali. Orang-orang yang melakukan kebaikan dan menerima kejahatan, orang-orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, tapi hidupnya buruk, nanti Dia akan menerima kemuliaan kekal selama-lamanya. Ketika Dia datang kembali, akan ada dua, bukan cuma domba dan kambing, tetapi akan ada sukacita kekal dan ratap tangis kekal. Tuhan sedang menampi. Dan mungkin kita sedang ditampi hari ini. Tapi mari kita mengarahkan harapan kita kepada Tuhan, Sang Penampi Agung itu. Alat penampi di tangannya. Dan Dia akan memisahkan gandum dengan sekam, domba dengan kambing, mempelai wanitanya dan orang-orang yang asing. Kiranya Tuhan menolong kita hari ini, apapun yang kita alami. Untuk kita menyadari Tuhan sedang menampi dan mendewasakan kita, dan kita berharap kepada Hakim yang adil itu memberikan kekekalan selama-lamanya bagi kita. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Adakah sekarang kita mengalami penampian? Oh, Tuhan mengawasi kita. Tuhan menolong kita. Tuhan terlibat di dalam hidup kita. Dia mengizinkan kita mengalami penampian. Dan mari kita percaya kepada Dia. Dia mendidik kita, dan ketika tiba waktunya, ketika kita insaf, ketika kita sudah bertambah dewasa rohani, mari kuatkan saudara-saudara sekitar kita. Mari arahkan diri kita kepada Tuhan. Pagi ini saya rindu mendoakan Bapak Ibu yang melihat bahwa sekarang kita sedang ditampi oleh Tuhan dengan berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu yang mengalami penampian, yang rindu berharap pada Tuhan yang sempurna, Hakim yang adil. Bapak Ibu yang rindu mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga melewati penampian demi penampian dan kita bertumbuh dewasa. Bapak Ibu yang sedang berseru kepada Tuhan atas penderitaan yang kita alami, kepahitan, kesusahan. Saya mau mendoakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang demikian letakkan tangan di dada. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu dengan tetap menutup mata. Puji Tuhan, ada lagi. Tuhan, Kau lihat tangan kami. Kau lihat hati kami. Seringkali kami berseru dan berteriak, Tuhan, kenapa Engkau tinggalkan kami dan Engkau biarkan kami sendiri. Bahkan saat ini pun sebetulnya kami merasa Tuhan sudah jauh dari kami. Tapi setelah belajar firman-Mu pagi ini, Tuhan, kami mau belajar melihat bahwa kami sedang ditampi. Seolah-olah kami sedang dihukum. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mendewasakan kami, Tuhan sedang memisahkan sifat-sifat buruk kami, dan membuang sifat-sifat buruk itu. Engkau sedang menumbuhkan secara maksimal buah roh di dalam diri kami. Supaya makin nampak keindahan, ketulusan, kemuliaan dan kemurnian kami. Tuhan, aku mau berdoa untuk kami yang sedang meletakkan tangan di dada.
Tolong Tuhan kuatkan kami, berikan iman kepada kami. Mampukan kami untuk berseru kepada Tuhan, mampukan kami untuk tetap percaya, setia kepada Tuhan. Seperti lagu yang tadi kami nyanyikan. Kami mau setia. Kami mau belajar melihat Tuhan bukan sedang membanting kami, tapi Tuhan sedang merenda kami. Tangan Tuhan itu sedang merenda kami menjadi agung dan mulia. Oh Tuhan, mau berdoa, tolong jamah kami satu persatu. Tolong kuatkan kami supaya kami beriman pada Engkau Tuhan Hakim yang adil, yang akan memberikan kemuliaan kekal kepada kami, kaum pilihan-Mu yang percaya dan setia kepada Engkau. Kemuliaan kekal, kesukacitaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Duduk sehidangan dengan Engkau, mengalami kasih-Mu yang sempurna. Itu yang kami rindukan. Terima kasih, tolong kuatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kita kali ini. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui aplikasi pembayaran online ya, dengan melakukan scan kode kris yang ada bagi yang hadir di gereja, ada di depan Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagi yang dari rumah nanti akan ditampilkan di layar, atau bisa juga dengan memasukkan persembahan secara tunai ke dalam amplop dan nanti bisa dimasukkan di kotak persembahan selesai kebaktian, atau bisa ditransfer juga ke rekening Gereja Kristen Kalang Kudus Yogyakarta. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan nyanyikan lagu Tidak Dengan Tangan Hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur-Ku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita akan nyanyikan refrainnya kembali. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahan-Mu yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Berkat jasmani sudah Kau
berikan kepada setiap kami. Dan hari ini kami mengucapkan syukur kami boleh memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja ini, juga di tempat di mana Tuhan berkenan. Tuhan yang akan memberkati para majelis yang mengelola persembahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami juga bisa mempersembahkan hidup kami Tuhan, apa yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita akan menyanyikan doksologi, setelah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Titus Lim. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing. Jalani kehidupan saudara sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai kita berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa warta jemaat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan selamat datang segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja kami. Tadi ada tim G2G ya, mungkin sebagian besar baru pertama kali beribadah di sini. Saya juga mendapat info ada tamu dari Gereja Kristen Kalam Kudus Serpong. Mungkin bisa berdiri di tempat, dan mungkin yang lain yang baru pertama kali hadir, saya undang untuk berkenan bisa berdiri di tempat, yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini. Adakah yang di balkon mungkin atau yang di bawah? Ya, selamat datang ya, dan selamat beribadah di gereja kami. Yang kedua adalah ucapan terima kasih segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Immanuel Agus Handoko yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan di kebaktian umum pertama dan kedua, dan nanti masih akan menyampaikan firman Tuhan di kebaktian umum yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, kelas katekisasi baptis untuk jemaah dewasa usia 40 tahun ke atas akan kembali dibuka. Bagi yang ingin menerima baptisan atau CD, wajib mengikuti kelas ini dan mendaftarkan diri, mengisi formulir pendaftaran yang sudah disediakan. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Bapak Pendeta Titus Lim. Kemudian berita sukacita, puji syukur kepada Allah Bapa di surga. Tahun ini ada jemaat pemuda gereja kita, yaitu Saudari Nadia Rema Adi Setia, yang telah menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan penuh waktu dan sudah menjalani tes tertulis maupun wawancara. Pada hari Selasa 7 Maret 2023 kemarin dinyatakan diterima di STT Saat Malang. Selamat untuk Nadia Rema Adi Setia. Selanjutnya akan mulai menjalani studi di bulan Agustus 2023. Marilah kita mendukung dan mendoakan
untuk studi dan juga pelayanan nantinya ya dari Saudari Nadia. Selanjutnya warta dari Komisi Pemuda gereja kita mengadakan pelayanan kunjungan ke Panti Asuhan Gria Kasih Victory pada hari Sabtu 1 April 2023. Dalam pelayanan kunjungan ini Komisi Pemuda akan memberikan bantuan berupa dana. Sehubungan pelayanan ini, Komisi Pemuda membuka kesempatan bagi jemaat yang ingin ambil bagian dalam memberikan bantuan dengan melakukan transfer ke nomor rekening BCA yang bisa dilihat di layar atau mungkin juga nanti akan dipublish kembali di grup WhatsApp jemaat ya, kepada Saudari Natasha Indah Maharani. Ya, informasi dan konfirmasi nanti juga bisa disampaikan kepada Saudari Natasha. Kemudian bisa juga diberikan secara tunai dengan memasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada pengurus pemuda setelah kebaktian selesai di meja stand dekat pintu masuk. Apakah klipnya mau diputar kembali atau tidak? Tidak ya, oke, baik. Dan selanjutnya ada warta mengenai kegiatan-kegiatan persekutuan ibadah dan kegiatan sepanjang minggu ini. Persekutuan Pasutri Agape, Cross Dewasa Muda, Baktian Doa Hari Jumat, Youth Kalam Kudus, Tunas Remaja, dan Komisi Remaja. Ya, sekian warta gereja. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.